Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu kembali dengan saya Mamang Mawardi, owner dari Depok Auto Care Indonesia. Posisi kita ada di Depok ya. Saya sedikit ingin berbagi aja tentang pengalaman mobil atau mesin ini ya. Kenapa sih kok harus turun mesin gitu kan? Kita pengen flashback ke belakang. Kebetulan ownernya ini teman baik saya dari Twin Cam. Beli Starlet ya ceritanya. Nah, beli Starlet sempet dandan lumayan sih katanya, tapi lebih concern ke kaki-kaki, interior kayak gitu-gitu. Udah habis sih lumayan. Kalau saya dengan beliau cerita sebegitu sih udah bisa buat engine swap ya. Ini mobilnya merah, udah lumayan banyak tuh. Oke, kita kembali lagi ke sini. Jadi setelah servis 4E FE waktu nganter temen saya ke sini ada perubahan. Jadi 4E FE-nya dipakai lari lebih enak gitu kan. Akhirnya beliau datangilah Starletnya bawa ke sini. Kita servis biasa sih, servis biasa enggak ini. Paling style pengapian, style klep, terus tune up, overhaul karbu gitu kan. Pakai reviewnya bagus. Bilang sih karena kerjanya di bandara dipakai lari-lari enak katanya gitu kan. Nah selang 2 bulan main lagi, tapi sebelum main cerita kalau lampu indikator olinya kok nyala katanya gitu. Tapi kalau udah air gas agak tinggi hilang gitu kan. Terus mainlah ke bengkel, oke lah kita cek gitu kan, karena kalau indikator nyala itu bisa jadi level olinya atau olinya berkurang ya, temperatur switchnya yang bermasalah itu bisa karena pompa olinya gitu kan. Tapi intinya ada indikasi low pressure di oli. Nah akhirnya pas datang ganti oli, kaget nih ceritanya, ternyata olinya tinggal 1 liter. Artinya apa? Olinya kebakar, ya kan? Olinya kebakar. Nah, olinya kebakar. Waktu kita coba-coba, nggak taunya nih dari sini nih teman-teman nih. Pertama nih ya yang bisa dikenalin, mobil itu idle-nya nggak bisa rata, kayak agak rebek gitu kan? Itu kentara banget, bukan masalah pengapian. Karena suara pincang itu bisa juga jadi pengapian. Tapi kasusnya dia ini, kalau kita lihat diagnosa lebih dalam, bukan di pengapian, bukan delconya, businya atau kabel businya, enggak. Nah setelah kita buka, memang businya ada yang basah, ya kan? Ditandain dari sini nih teman-teman. Ini tuh vapor gasnya tuh jumlahnya banyak. Terus kita buka ini sampai nyembur. Nah, terus kita kasih tahu sama yang punya kan, ini kondisinya seperti ini, harus bagaimana gitu kan. Tapi ini salah satunya teman-teman. Begitu PCV kita buka, ya PCV kita buka, ini nggak kita connect ke karbu, kita tutup, RPM normal. Artinya suara mesin lebih halus. Tapi sebenarnya itu mesin lagi bermasalah. Kita mencabut PCV itu sebenarnya bisa dibilang fatal. Ini harus berfungsi. Karena tujuannya apa sih? Dia menciptakan negatif pressure yang ada di ruang oli, gitu kan. Biar oli itu nggak bocor ke sana kemari. Makanya dia ini opening closingnya di throttling sesuai putaran mesin. Karena seal yang dia pakai tipikalnya bukan mechanical seal yang tahan untuk pressure tinggi, dia pakai labyrinth seal. Itu yang harus dimengerti teman-teman. Kalau kenapa harus ada PCV dan seal apa yang dia pakai gitu, sama itu. Nah, akhirnya diputuskanlah buka dulu setengah nih. Karena kalau kita turun setengah, kita kasih klepnya sembuh. Tapi seberapa lama sembuhnya? Nah itu. Karena bisa jadi dia itu sebenarnya bukan penyebab utama gitu kan, dia akibat aja.
Nah akhirnya kita buka nih, emang betul seal clamp ada beberapa yang udah rembes. Begitu kita buka linernya, lihat ada garis panjang, walaupun nggak dalam, garis panjang secara vertikal di dinding liner. Di samping itu dia juga sedikit oblak. Ya karena garis panjang itu kita nggak bisa tolerir, kita paksa sedikit juga percuma. Akhirnya kita saranin turun mesin aja. Turun mesin lah ceritanya. Turun mesin semua, harus oversize. Kertas alhamdulillah masih standar. Terus kita ganti ya, semua seal kita ganti. Metal jalan, metal duduk itu wajib diganti. Artinya nggak boleh pakai bekas. Standar kita ya. Nah, ring piston baru. Piston juga diganti ya karena oversize ya. Terus biasa setel klep, gear klep semua udah dilakuin. Nah, sekarang udah tahap proses sampai seperti ini. Ini karbu juga udah di overhaul. Insya Allah besok bisa naik, kita tes nyala. Nah, itu yang bisa saya bagi buat teman-teman sekaligus pengalaman bahwa jangan menyepelekan atau membiarkan indikator oli itu nyala. Teman-teman harus curiga, masalahnya di mana? Sebenarnya kalau kita jauh lebih awal deteksi oli, oh ternyata indikasi oli itu nyala, berarti ada sesuatu. Bisa jadi itu tadi olinya berkurang, gitu kan? Karena indikator yang ada di speedometer itu ngasih tahu ke kita, ke owner. Jadi ketika harusnya mati kok nyala, kita harus segera curiga, jangan dibiarkan. Setidaknya cek volume oli via dipstick ini ya, via dipstick. Ini paling tidak bisa memperpanjang umur mesin. Jadi kita nggak membiarkannya terlalu panjang. Jadi kita jadi tahu nih apa masalah utamanya kok oli berkurang gitu kan. Nah kalau ini kan olinya sempat berkurang, terus masih itu bare aja, ya akhirnya ya turun mesin. Tapi ya owner sih alhamdulillah ya, kita selama ini juga saudara ya, artinya naruh kepercayaan juga tinggi, kita pun juga seneng ngerjainnya gitu kan. Sekarang tinggal besok kita naikin ke mesinnya, kita cek gearboxnya juga bagus, nggak perlu overhaul, artinya nggak ada kebocoran pada seal blender, silas blender. Kopling set juga masih bagus, deck lacquer dan sebagainya juga masih bagus. Ya minta doanya buat teman-teman besok semua lancar. Itu aja yang bisa kita bagi, semoga ada guna. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.